santun ya, biar semangat mengawali hari yang lebih bersinar. Kalau di Jakarta, anak-anak mudanya itu mainnya di kokas, Pak. Tapi kalau anak muda Aceh mainnya itu pasti dengerin podcast sahabat BNP Aceh nih, Pak. Tapi kita sapa dulu anak muda Aceh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini sudah hadir bersama Balkis yang hari yang spesial. Kita akan bahas tentang peredaran narkoba juga dan dunia lapas juga seperti apa sih, Pak? Dan pasti pemirsa di rumah penasaran nih apa yang akan kita bahas hari ini. Dan telah hadir bersama Balkis hari ini Bapak Said Mahdar SHMH. Apa kabar Bapak? Baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Memang selama pandemi COVID-19 menjaga kesehatan adalah nomor 1 ya Pak ya. Betul sekali. Beliau adalah Kepala Lapas Kelas 2 Lambaro. Luar biasa kan hari ini bisa hadir di podcast BNP Aceh. Bapak langsung aja nih, mungkin sahabat BNP Aceh udah penasaran apa yang akan kita bahas hari ini. Dan tentunya tema kita hari ini Pak, bangun sinergitas wujudkan lapas bersinar. Nah, ngomongin tentang lapas bersinar, apa sih Pak lapas bersinar itu? Lapas yang terbebas daripada narkoba. Peredaran narkoba di lapas Banda Aceh untuk hari ini insya Allah telah terbebas daripada narkoba. Jadi bersih dari narkoba Pak? Bersih narkoba. Dan kami berani misalnya sekarang ini di lapas kelas 2 Banda Aceh itu adalah telah terdeteksi dengan IT semuanya. Wow, luar biasa sekali. Kalau dulunya masih berbicara pengeluaran orang, hari ini tidak lagi berbicara masalah pengeluaran orang, tetapi di lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Banda Aceh hari ini adalah berbicara tentang IT-nya. Wow, tentang IT-nya ya. Mungkin sahabat dari Aceh yang sedang pantengin kita hari ini boleh tepuk tangan dulu. Keren sekali Pak ya hari ini ya. Alhamdulillah. Dengan adanya lapas bersinar ini, bersih dari narkoba juga dan sudah menggunakan berbagai IT ya Pak ya. Nah, ngomongin tentang narkoba lagi Pak, upaya apa saja yang dilakukan untuk bisa membangun sinergitas dengan BNP Provinsi Aceh ini untuk mewujudkan lapas bersinar, bersih dari narkoba? Itu lapas Banda Aceh kita kemarin dengan BNP Aceh ini telah kita lakukan. Pertama adalah menandatangani MOU, yaitu dalam rangka pelaksanaan lapas bersinar sebagaimana desa bersinar. Itu satu-satunya yang pertama sekali di Aceh adalah lapas Banda Aceh, karena telah terlihat dengan kenyataan hari ini dengan penangkapan yang kami lakukan. Itu selama saya di sini sudah 6 kali penangkapan yang dilakukan oleh pemeriksaan daripada barang. Karena pemeriksaan sangat ketat, kita menemukan ada yang di dalam jus yang ditaruh di dalam itu dan jus kental itu di dalamnya terisi dengan narkoba. Juga pada malam hari itu bukan lagi misalnya dengan pelemparan juga kita dapatkan. Juga yang paling canggih hari ini dibawanya pada jam 3 malam karena kesigapan petugas, maka dibawa dengan drone. Pada saat di depan daripada tamping tersebut itu terlemparlah itu jatuhlah barang yang dilempar melalui drone. Nah, itu ada 19 paket yang telah kita serahkan ke Polres, termasuk desa dalam segi pengembangan. Itu setelah kita dapatkan siapa orangnya, dan itu kita dapatkan ada 9 orang, kita serahkan kepada Polres Kota Banda Aceh. Artinya bahwa nggak ada celah Pak ya untuk bisa memasukkan narkoba. Jadi segala upaya yang dilakukan tetap lapas ini sebenarnya bisa benar-benar bersih dari narkoba. Betul. Inilah yang kita lihat bahwa saya memperhatikan dari celah mana dia masuk. Nah, kan berarti ada terlibatnya para tamping yang merupakan sebagai pembantu petugas. Maka pada saat itu saya mengambilkan kesimpulan itu tamping pada malam hari tidak kita beradain lagi mereka, itu kita masukkan ke dalam kamar. Maka setelah tamping tersebut kita masuk dalam kamar, menjadi persoalan bagi lapas. Di saat misalnya ada orang sakit, di saat ada orang yang huru-hara, di saat ada persoalan-persoalan di lapas tidak diketahui, maka akan terjadi sebagaimana terjadi di Tangerang. Maka pada saat itulah saya sebagai kepala lapas membuat rapat dengan pejabat struktural. Setelah pejabat struktural membuat rapat, ada solusi yang ditampilkan bahwa akan kita panggil para anak-anak yang 2017, 2012 yang
kemampuannya di bidang IT-nya sangat bagus, maka pada saat itulah kami memanggil mereka membuat rapat kembali. Pada saat itulah solusi yang diambil setelah terjadinya kejadian yang ada di Tangerang. Itu solusi yang paling utama adalah membuat satu sistem button. Nah, di seluruh kamar itu ada buttonnya semuanya. Maka itu akan terdeteksi apabila ada orang sakit, maka tinggal menekan misalnya kamar 54. Begitu tertekannya orang sakit, tertekannya orang sakit itu akan terkoneksi dengan pos lingkungan, akan terdeteksi dengan komandan jaga, akan terdeteksi dengan kasih binadik maupun binmaswa. Itu kan dengan terdeteksi yang itu langsung petugas lingkungan, pos lingkungan langsung menuju ke kamar tersebut. Berarti di sana orang sakit diambil, dibawa keluar. Apabila terjadi huru-hara, itu akan terkoneksi dengan pemadam kebakaran, akan terdeteksi dengan Babinsa, TNI, akan terdeteksi dengan Polres dan Polsek dan Pramil. Wow, artinya dengan adanya IT ini terkoneksi semua dan kemudian bisa memudahkan juga ya mengetahui apa kejadian yang terjadi di dalam lapas ini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, luar biasa sekali ya lapas bersinar ini. Nah kalau kita melihat lagi bahwa memang selama pandemi COVID-19 ini kunjungan tidak ada ya Pak ya? Ini kunjungan kita tidak berikan untuk mempertemukan antara masyarakat dengan keluarga yang ada di dalam. Tetapi kita juga dengan pandemi ini kita akan menggunakan yaitu dengan Zoom, dengan video call, itu kita sediakan virtualnya antara para narapidana warga binaan kita dengan masyarakat yang ada di luar. Tetapi yang kita terima adalah titipan barang dengan pemeriksaan yang sangat ketat, sehingga banyak yang kita temukan itu dan kami tidak ada ampun baginya. Tidak ada ampun ya Pak ya baginya, ini cangkan nih harus dengar ya. Nah sebenarnya memang artinya selama pandemi COVID-19 ini juga membantu bersihnya narkoba di lapas juga ya Pak ya, tidak ada kunjungan ya. Dan itu dapat terlihat satu lapas bahwa telah bersihnya daripada narkoba. Itu dapat kita lihat dengan jemuran-jemuran yang ada itu nasi-nasi yang banyak sekali yang dijemur di depan itu menandakan bahwa lapas tersebut itu banyak narkoba di dalamnya. Karena saya pengalaman dari tahun 94 sampai hari ini saya melihat kenapa di sini banyak ini. Tapi di saat kita tinjau-tinjau bahwa mereka itu tidak makan, karena itu dengan dia menggunakan narkoba maka dia pasti akan makan. Tertinggal nasi maka sebagian orang akan menjemurnya sehingga dia bisa menjualkan. Artinya memang bisa kita lihat secara seperti itu ya Pak ya? Biarpun makanannya sangat enak, itu 10 pola makan yang sekarang ini kan 10 hari makan itu yang sudah terpola semua, itu biarpun makanannya enak, apabila dia telah menggunakan narkoba pasti dia tidak akan makan, itu akan kenyang jadinya. Dan juga bisa terlihat bisa pada malam harinya banyak orang yang berjalan-jalan di dalam kamarnya. Tetapi apabila narkoba tidak ada di dalam, itu dapat kita lihat jam 11 orang sudah tidur dengan pulas. Apalagi pada siang harinya dia dengan kita menjadikan ada tempat olahraga, ada orang yang bermain, ada kegiatan-kegiatan yang digunakan di sana dengan misalnya di bidang penyelasan, ada orang yang bertani. Itu juga selama saya di sini sudah kita buka 5 hektar tanah untuk yang kita jadikan sebagai orang yang kita asimilasi, ada 5 orang itu untuk menggunakan di bidang pertanian. Di bidang pertanian ya. Insya Allah sawahnya sudah berjalan dengan baik. Wow, luar biasa sekali. Nah ngomongin tentang narkoba juga ya Pak, apakah di dalam lapas ada rehabilitasi khusus untuk narapidana atau warga binaan yang ada di dalam lapas? Ada tahun 2020 kita itu ada rahab, itu bekerja sama juga dengan BNN, kerjasama dengan BNNK, nah itu juga dengan IKAI. Itu kita telah melaksanakan pada tahun 2020 itu ada 100 orang yang dirahab. Nah, pada tahun 2021 ini ada 60 karena disebabkan dengan pandemi ini maka terjadi kekurangan. Ini juga tahun 2022 ini juga ada anggaran untuk 100 orang, tetapi kan masih berbintang dan kita tunggu terbuka bintang dulu. Insya Allah akan kita laksanakan juga dalam segi untuk rehabilitasi ini. Rehabilitasi ini ya Pak. Nah kalau ngomongin tentang rehabilitasi di dalam lapas ini bisa diserahin Pak, seperti apa sih prosedur perlakuan yang dilakukan di sana? Itu yang pertama kita akan menempatkan mereka, kan ada satu itu ruangan yang sudah kita buat dengan baik. Dia dalam
segi setelah dilakukan rehabilitasi juga dia ditempatkan pada satu tempat yang baik. Di sana juga ada ustadz-ustadz yang ada di sana. Kita mengungsikan melihat posisi-posisi kondisi yang ada di dalam, maka kita akan melihat misalnya di sana ada ustadz, ada 10 orang lebih. Itu kan kita memanfaatkan potensi itu. Potensi itulah yang sekarang ini karena kita tidak berani untuk mengambilkan orang dari luar. Di sana ada orang yang hafid Quran, program penghafizan Quran, ada program yang menghafidkan juz, yaitu juz 30, ada orang yang di bidang al-ma'usna, sehingga di sana pada saat asar, pada saat maghrib itu akan terkumandangkan dengan al-ma'usna. Asmaul husna ya Pak ya. Ya. Nah Pak, tadi sekilas kita udah bahas sedikit ya, Bapak ceritain tentang kegiatan profesional di sana, kegiatan life skill. Nah sebenarnya pembinaan profesional atau kegiatan life skill bagi warga binaan lapas ini apa saja yang sudah dibekali untuk para narapidana di sana? Itu di sana ada pembuatan bakri itu yang namanya kita namakan dengan kain ala banda. Itu karya narapidana lapas Banda Aceh. Nah, juga kami akan melaksanakan itu. Kemarin ada tanah kita yang ada di Kedah itu yang sebelah sana itu akan kita jadikan sebagai kafe kain ala banda. Itu kafe kopi nanti akan kita buat bekerja sama dengan pihak ketiga karena kita ada tanah di sana dan itu sudah kita programkan, sudah kita ini kan dan sudah kita surati ke Jakarta. Mudah-mudahan tanah tersebut akan diberikan peluangan untuk kita buat yang demikian sehingga para narapidana nanti meninggalkan lembaga pemasyarakatan lagi, tidak lagi di saat pintu hijau itu, di saat dia menuju pintu itu dia sudah ada tempatnya. Saya ke arah sana, sebagaimana saya pada saat saya menjadi karutan di Janto dulu, saya membuka lahan bekerja sama dengan TNI, ada 32 hektar tanah yang kita kerjasamanya sehingga tidak menjadi sawah. Kita menanamkan itu apa itu yang kita tanamkan jagung itu sampai 20 ton sampai 25 ton pada saat 3 bulan. Itu dalam menghasilkan sehingga para narapidana bisa dia membelikan satu passion Honda yang bagus dengan leasingnya koperasi daripada hutan rumah tahanan negara pada saat itu saya. Dan itulah menjadikan kenangan atau legasi yang kita tinggalkan. Dan itu yang di depan itu kita sudah menanamkan itu dulu rambutan, itu ada 800 rambutan. Saya ingin menjadikan satu lapas yang ada di sana pada saat itu untuk menjadikan sebagai tempat itu apa namanya itu tempat itu adanya karya-karya narapidana di bidang tamasya, mau saya buat tamasya tempat pengayoman pada saat itu. Tetapi setelah saya tinggalkan itu rambutan-rambutan itu mati, tidak terurus, itu yang kita sayangkan. Tapi apabila dilanjutkan itu akan menjadikan satu momen yang terbaik pada tahun begini. Padahal sebenarnya hal seperti itu sangat kelihatan kalau sudah dibangun dengan baik ya Pak ya. Itu sudah berbuah. Itu ada yang sebelah sana itu kalau datang ke hutan Janto itu yang sebelah sana yang 3 rambutan itu rambutan yang kami tinggalkan pada saat itu 2017. Saya bulan 1 tanggal 15 saya berangkat bangsa. Nah Pak, kalau misalnya dari warga binaan sendiri ada nggak sih kalau kayak pelatihan public speaking, cara penjualan yang baik, untuk dari bisa membantu sebuah entrepreneur? Ada. Gimana Pak? Kita sudah kerjasama yang kemarin itu dengan Speaking, juga kerjasama dengan UKM, kita bekerjasama dengan PLK, sehingga itu karya-karya yang ada di sana kalau ibu datang ke sana itu nanti akan terlihat dengan karya-karya narapidana tempat duduk yang rapi, itu karya-karya narapidana semua, termasuk taman yang telah kami kasih nama pada saat itu. Saya memberi nama dengan Taman 1001 Janji. Wah, 1001 janji. Apa nih sebenarnya maknanya Pak? Ya, karena kan janji narapidana itu nggak bisa kita pegang. Berarti dari 1000 itu sama satu yang janjinya yang bisa kita tepati. Apa itu Pak? Nah, berarti artinya cuma hanya satu janji yang bisa kita tepati ya. 1000 janji itu kok tadi benar ya Pak artinya. Bagi para narapidana itu banyak itu. Makanya kita akan membuat taman-taman yang indah itu untuk menciptakan bahwa lapas di saat orang masuk dalam lapas itu tidak terlihat lagi adalah seakan-akan ini adalah sekolah, ini adalah takut kan.
begitu dia lihat di sana seakan-akan di PPSDM, seakan-akan ini rumah sakit. Dengan rumah sakit lebih bersihnya lapas kami pada hari ini. Itu boleh kita buktikan dan itu nanti dari BNN silakan datang ke sana terbuka dan juga. Wah, nanti saya akan ke sana Pak melihat lapas yang pasti yang bersinar nih Pak ya. Nah, tadi sudah banyak aktivitas sudah Bapak jelaskan juga aktivitas yang dilaksanakan oleh warga binaan juga di sana. Kemudian lapas yang bersih dari narkoba, artinya sangat bersinar gitu ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak hambatan selama menjalankan tugas Bapak selama menjadikan lapas ini bersih dari narkoba? Banyak. Di saat yang pertama sekali maka kami yang pertama sekali saya sebagai pimpinan di situ adalah merangkul seluruh tugas terlebih dahulu. Kita membangun sinergitas terlebih dahulu. Kita membangun kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan, dan itu telah terjadi dengan misalnya kayak kemarin kami melaksanakan yaitu family catering. Itu kan seluruh petugas, seluruh istri, seluruh semua anak-anaknya, keluarga besar. Lembaga penanganan keluarga pada Aceh ini berjalan dengan baik dan itu sangat disukai oleh keluarga-keluarganya. Itulah dapat kita lihat nanti mana keluarganya, mana ini kita sudah kenal. Saya sebagai Kalapas sudah mengenal. Apabila nanti ada kodam 2 yang keluar juga saya tahu. Makanya itulah kan kita bisa melihat dalam segala sisi. Apabila kekompakan telah ada, itu semua bisa terlihat. Bahwa lapas yang terjadi huru-hara, lapas yang terjadi perkelahian disebabkan ketidakkompakan antara petugas dengan ini. Ada sebagian petugas yang memihak pada orang pidana, ada seorang petugas yang abal-abal. Maka kita mendeteksi. Itulah kan itu program daripada Dirjen Pemasyarakatan. Instruksi daripada Dirjen Pemasyarakatan yang pertama adalah deteksi dini, membangun integritas, membangun jejaringan dan kolaborasi, memberantas narkoba. Itu kan ada 3 itu yang itu. Dan itu apabila kita laksanakan dengan deteksi dini, itu seluruh persoalan insya Allah bisa terjadi, bisa kita mandekkan. Ini misalnya kalau dulu lapas Banda Aceh ini merupakan lapas krusial, lapas yang banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, lapas yang jatuhnya para kalapas dalam 1 bulan. Hari ini tanggal ini dia masuk, tanggal ini sudah diprediksikan oleh para narapidana. Tanggal ini merupakan bahwa ketidakmampuan dalam sisi membangun kekeluargaan dan keacehan. Artinya hambatan itu pasti ada, persoalan itu pasti ada, tapi dapat kita tangani ya Pak, deteksi dini itu tadi ya. Deteksi dini kita, yang pertama kekompakan antara kita dan membangun sinergitas antara bidang dengan bidang itu terjadi sinergi. Itulah yang namanya pasti, profesional, akuntabel, sinergitas tadi, dan membuat inovasi-inovasi. Ya, dan pasti Bapak ya. Nah Pak, apa nih yang mau Bapak sampaikan kepada sahabat BNP Aceh, mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan supaya pendengar podcast hari ini mendengarkan apa pesan dan harapan dari Bapak? Saya mengharapkan kepada masyarakat terlebih dahulu, persoalan narkoba ini adalah persoalan yang sangat krusial, yang sangat membahayakan. Itu dapat kita lihat di lembaga pemasyarakatan, orang banyak yang hampir gila. Itu ada di tempat saya juga ada 15 orang itu sudah gila, tapi kita tidak bisa untuk membebaskan karena tidak ada aturan yang membebaskan orang gila. Itu menjadi satu persoalan. Itu makanya juga Allah telah mengatakan, kalau kita lihat misalnya itu ya mahsyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh. Itu kan kita sudah melihat itu bagaimana itu kan innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa khamar, berjudi, memberi nasib demi berhala itu adalah perbuatan setan. Dan apabila misalnya kita ini kan kepada fi'il amarnya fajtanibuhu, fi'il amar di dalamnya Allah melarang dan mengutuk, maka bagi masyarakat, bagi pemuda-pemuda yang terlibat dalam khamar, dalam narkoba apapun namanya, itu pasti dia akan menjadikan satu persoalan di kemudian hari. Makanya orang-orang yang terlibat di situ bagaimana kita lihat banyak kedekatan dengan persoalan, banyak menjadikan masalah kan. Makanya saya mengharapkan narkoba ini bagi pemuda-pemuda Aceh tinggalkanlah terhadap ini. Tunjukkan pada dunia bahwa kita ini ada. Binalah kepribadian kita sehingga hebat, dunia ini dapat kita genggam. Apalagi dalam menciptakan Aceh ini menjadi maju dan menjadi bermartabat.
Wah, tepuk tangan dulu sahabat podcast. Ya, kita ngomong hari ini ya Pak ya, terkait dengan peredaran narkoba, kemudian bisa menceritakan tentang bagaimana rutinitas yang dilaksanakan di lapas ini dan tentunya lapas bersinar ya. Dengan tema kita hari ini adalah bangun sinergitas wujudkan lapas bersinar bebas dari narkoba. Wah, onrak nih Pak. Nah Pak, terima kasih banyak Bapak Said Masdar SH MH Kepala Lapas Kelas 2 Lambaro telah hadir di podcast BNP Aceh. Semoga Bapak datang lagi ke sini, kita cerita panjang lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir ya Pak ya. Kita sudah di penghujung acara, ternyata 20 menit kita sudah ngomong panjang nih Pak ya. Nah pemirsa, hari ini sudah selesai kita berbincang-bincang langsung dengan Kepala Lapas Kelas 2 Lambaro hari ini. Dan Bakis mohon maaf kalau ada kesalahan selama menjalankan bercerita kita hari ini ya Pak ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.